satu titik namanya Desa Nuapin, itu di daerah NTT. Bayangin mereka, sampai merinding tuh. Mereka itu harus berangkat sekolah jam 4 pagi. Masuk ke kelas, aku tanya udah pada sarapan belum? Sudah ibu gitu. Sarapan apa gitu? Sarapan kopi. Jadi semua anak tuh semua sarapannya kopi. Para mayoritas sebenarnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerah terpencil itu terutama untuk pendidikan? Pendampingan. Jadi Pak Menteri, saya minta mohon banget untuk bisa melihat kondisi anak-anak di daerah pelosok, di daerah terpencil, melihat kondisi guru-guru yang ada di sana seperti apa. Dia ada satu guru honorer di daerah Kupang, karena dia hampir 20 tahun lebih jadi guru honorer. Begitu dia udah jadi P3K, dia harus pensiun gitu. Aku ngerasa kayak kok apa nggak ada gitu, maksudnya sesuatu yang bisa dilakukan untuk guru-guru honorer gitu. Teman Melangkah kali ini menghadirkan Didi Putri, seorang relawan pendidikan yang telah mengabdikan dirinya di pelosok Indonesia. Melalui pengalamannya, Didi akan membagikan kisah-kisah unik, inspiratif hingga penuh haru yang membuka mata kita tentang realitas pendidikan di pelosok negeri yang seringkali terabaikan. Jika kita ngobrol soal pendidikan ini salah satu faktor yang sangat penting ya di Indonesia yang harus dibenahi gitu. Karena masih banyak sekali hal-hal yang terkait pendidikan yang mungkin masih butuh banyak improvement, baik itu dari masyarakat dan juga pemerintah gitu. Contohnya misalnya akses yang kurang atau mungkin masih berketimpangan atau mungkin kualitas, dan juga terkait guru honorer juga yang saat ini masih menjadi isu gitu ya, yang berkembang gitu. Dan sekarang di Studio Melangkah sudah hadir Mbak Didi. Halo, apa kabar Mbak? Ya, Mbak Didi ini adalah koordinator program Pijar dari CT Arsa, yang mana program ini juga berfokus untuk bisa berkontribusi ya di dunia pendidikan Indonesia. Oke, gimana kabarnya nih Mbak Didi? Lagi sibuk apa nih? Baik, kebetulan hari ini emang lagi sibuk untuk proses pengiriman relawan guru angkatan keempat. Oke. Tapi Mbak Didi, sebelum kita ngobrolin soal program Pijar dan gimana kontribusinya gitu ke masyarakat yang ada di Indonesia, ngobrol soal backgroundnya Mbak Didi dulu nih. Mbak Didi dulunya seorang jurnalis gitu ya? Yes. Oke, dan akhirnya memilih untuk ke sosial. Ada hal yang men-trigger nggak kalau memang pengen ke dunia sosial atau di relawan ini Mbak? Sebenarnya kalau yang men-trigger banyak ya gitu, karena dari jurnalis ke sosial itu udah pasti jauh banget, pergerakannya beda banget. Betul. Gitu kan. Cuman kemarin tuh kenapa sih aku tertarik untuk ikut atau terjun di kegiatan sosial ini tuh lebih kayak ke apa sih yang mau kita kontribusikan gitu ya, untuk maksudnya selama kita hidup kita mau berkontribusi apa sih gitu. Nah, sebenarnya terjun ke dunia sosial pun yaitu atas pengalaman aku di jurnalis dulu sih. Jadi atas kerinduan itu akhirnya aku masuklah ke kegiatan sosial, di mana mungkin kegiatan-kegiatannya nggak jauh beda sama apa yang pernah aku lakukan dulu sebagai jurnalis gitu. Dan seiring berjalannya waktu tuh semacam kayak, oh dulu waktu gue kerja di jurnalis tuh kayak begini ya. Setiap pulang ke Jakarta tuh selalu ada sesuatu yang kayak bukan mengganjal ya, beda banget ya ternyata suasana hatinya gitu kan, karena kebetulan aku dulu di Trans 7 tuh kebanyakan liputannya tuh di daerah-daerah pelosok gitu. Nah akhirnya setelah di Trans 7 cukup lama, kerja di TV cukup lama, begitu selesai dari situ aku sempat resign dulu, itu punya kerinduan yang tadi aku bilang, aku kok punya kerinduan ya sama daerah-daerah pelosok gitu kan. Akhirnya ketertarikan itu muncul, ya itu didasari dengan hati juga mungkin ya. Mungkin kalau orang bekerja pakai hati semua pasti kayak gitu tapi ternyata bekerja diiringi dengan hati tuh itu bisa membuat kita menjadi lebih luas gitu. Nah makanya perpindahan dari jurnalis ke sosial tuh menurutku nggak ada sesuatu yang terlalu sulit gitu untuk aku bisa transisinya tuh aku cukup baik gitu ya, transisi dari jurnalis ke sosial. Itu sih lebih ke dengan beriringan aja dengan hati bekerjaannya gitu. Ada kayak spesifik kayak misalnya waktu itu visit gitu ya, atau liputan ke daerah tersebut gitu yang akhirnya ternyuh akhirnya kondisi di Jakarta ini kayak gini loh, tapi
akses misalnya yang di daerah terpencil itu sangat memprihatinkan. Ada cerita soal itu nggak? Ada banget gitu. Kebetulan programnya ya program anak-anak waktu itu gitu. Program anak-anak yang tadi aku sampaikan di program TV yang aku fokusnya tuh ke daerah-daerah pelosok gitu ya. Membayangkan bahwa sekolah-sekolah yang mereka tempat mereka belajar gitu ya, sekolahnya itu nggak cukup baik menurutku gitu untuk mereka bisa menuntut ilmu gitu ya kan. Kadang kita menuntut ilmu tuh butuh tempat yang nyaman juga gitu. Nah beberapa kali ke daerah pelosok itu seperti Kalimantan, Papua, NTT mungkin ya, kalau misalnya kita boleh cek di NTT itu kan cukup besar banget tuh ketimpangannya gitu kan pendidikan. Nah daerah-daerah pelosok itu yang bikin aku tuh pada akhirnya itu memunculkan kerinduan tadi gitu. Iya berdasarkan itu juga sih, karena sekolahnya rusak, becek dan lain-lain, sampai pada akhirnya mikir kok sedih juga ya gitu, anak-anak di daerah pelosok tuh kayaknya sulit banget gitu, dia pengen nyari ilmu itu kayak sulit banget gitu. Aku pernah, mungkin ini pengalaman ya sampai pada akhirnya tuh nempel di aku sampai sekarang. Aku tuh pernah ke satu titik namanya Desa Nuapin, itu di daerah NTT. Bayangin mereka, sampai merinding tuh, mereka itu harus berangkat sekolah jam 4 pagi. Jam 4 pagi mereka bangun. Masuknya jam 7. Masuk jam 7. Jadi posisi sekolahnya tuh di atas bukit, dan mereka rumahnya tuh ya jauh sekali gitu, kayak sekitar 3-4 kilo lah gitu. Naik turun gunung gitu kan. Mereka bangun jam 4 pagi, aku tuh ngikutin mereka gitu, ngikutin apa sih aktivitasnya mereka setiap pagi gitu. Jadi mereka bangun jam 4, mereka ini sangrai jagung supaya itu menjadi perbekalan mereka di perjalanan gitu ya. Habis itu mereka harus pakai obor karena memang belum ada lampu, dan mereka harus ke satu-satu ke teman-teman, nyamperin teman-teman yang lain yang wilayah rumahnya tuh jauh dari sekolah. Nah mereka jalan bareng-bareng pakai obor, nyampe di sekolah tuh sekitar jam 6, setengah 7, mereka harus ganti baju. Jadi mereka kalau berangkat tuh nggak pakai seragam. Karena kan masuk ke agak sedikit hutan pegunungan gitu ya, jadi mungkin takut kotor dan lain-lain. Jadi seragamnya itu dia taruh di kantong plastik, begitu dia nyampe sekolah baru dia ganti baju. Terus dia makan jagung itu. Nah itu sih salah satu yang melekat, yang pada akhirnya aku kayak sebenarnya banyak, tapi salah satu sekolah itu yang bikin aku ngerasa ini timpangnya jauh banget sama Jakarta gitu. Mau berangkat sekolah aja harus 3 jam sebelum, dan harus jalan bawa obor, nyamperin temannya satu-satu. Dan itu setiap hari gitu kan ya? Tiap hari. Wow. Dan SD lagi, masih anak-anak SD lagi yang harus menjalani seperti itu, dan dia jalan kaki 3 jam. Oh my God. Jalan kaki. Dan akhirnya itu yang suatu trigger yang membuat Mbak Didi ini pengen terjun langsung gitu ya untuk berkontribusi ke dunia pendidikan, karena segitu jauhnya sama kondisi di Jakarta untuk bisa sekolah. Wow, nggak ngebayangin sih. Dan itu juga jadi kayak satu yang bikin aku sampai sekarang tuh kayak kok bisa ya, aku tuh nggak suka anak kecil. Nggak suka anak kecil, tapi ketika aku ditaruh di program anak-anak itu tadi, dan pada akhirnya melihat kemirisan anak-anak yang mau sekolah itu susah gitu, aku sekarang jadi kayak sayang banget sama semua anak-anak gitu. Maksudnya bisa sesayang itu sama anak yang bukan anakku gitu misalnya. Gitu. Oke. Karena ya itu tadi sih, kalau aku yang ngejalin juga kayak Mbak Didi liputan gitu ya, ngelihat langsung. Wah itu ternium banget sih bener-bener. Oke, dan akhirnya sekarang gimana nih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan setelah terjun gitu ya ke CT Arsa gitu, apa sih sebenarnya program-programnya dan yang dilakuin Mbak Didi ini seperti apa? Oke, kalau untuk programnya kebetulan di CT Arsa kan memang fokusnya ke sosial, dan yang paling fokus utama di CT Arsa itu memang pendidikan. Nah dulu sebelum ada program pijar ini atau pi mengajar ini, CT Arsa tuh sudah dari tahun 2004 itu punya bangunan sekolah untuk menampung anak-anak penyintas dari tsunami Aceh waktu itu. Nah dibangunlah sekolah boarding school di daerah Deli Serdang, satu lagi di Sukoharjo. Setelah itu kita kayak ya mengembangkan aja gitu sistem pendidikan tuh seperti apa sih gitu kan. Nah akhirnya ketika aku masuk ke CT Arsa Foundation, aku ngelihat visi misinya CT Arsa Foundation yang menurut aku ini cukup membuat energi banget gitu ya. Maksudnya program pijar tuh aku ngerasa energinya dari visi misi itu gitu, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal, di mana visi misi itu yang tadi aku sampein gitu, aku pernah ngerasain itu gitu. Pernah ngerasain di daerah pelosok itu ya, yang mereka butuhin tuh itu pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal kalau mereka pengen punya SDM yang bagus gitu kan. Yaudahlah dari energi-energi itu muncullah program
Pi Mengajar gitu, di mana yang menguatkan juga pada akhirnya ada program Pi Mengajar ini adalah CT Arsa Foundation tuh sudah membangun sekolah-sekolah di daerah pelosok gitu. Nah, makanya kalimat Pi Mengajar itu mungkin kalimatnya sepintas tuh kayak orang-orang di Papua, mungkin ya di NTT, di daerah Sulawesi yang kalimatnya tuh disingkat Pi atau pergi gitu. Jadi pergi. ya, jadi kita tuh Pi Mengajar tuh kita mengirimkan relawan guru ke daerah-daerah pelosok selama 1 tahun dengan periode programnya tuh 5 tahun gitu. Kita pengen tahu kalau misalnya kita mendampingi sekolah di daerah terpencil selama 5 tahun tuh apa sih yang ketimpangan apa sih yang sering kita lihat selama 5 tahun itu, dan apa yang harus kita bantu gitu. Oke. Tapi kalau ngelihat dari ya itu tadi ketimpangan ya di daerah-daerah pasti berbeda-beda ya untuk dari daerah satu sama yang lainnya. Tapi secara mayoritas sebenarnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerah terpencil itu terutama untuk pendidikan? Pendampingan ya. Jadi kenapa aku bilang pendampingan, karena awal mula aku kesana untuk assessment ya, mereka guru ada gitu, mereka guru ada, ya sama lah kayak di daerah-daerah lain, di daerah terpencil tuh ada PNS-nya, ada guru honorernya, ya mungkin sekarang udah ada P3K ya gitu. Nah itu perjuangannya luar biasa gitu. Mungkin aku sedikit bercerita, aku ada 3 tahun ya di program Pijar ini, jalan 4 tahun. Nah di 3 tahun pertama itu cukup membuat miris sih gitu, maksudnya secara kita ngelihat langsung, kita merasakan langsung, itu sedihnya tuh nggak selesai gitu, masalah guru honorer gitu yang bayangin di setiap wilayah itu kebanyakan tuh gurunya honorer. Ya ada guru PNS gitu, tapi itu juga jauh gitu kan, guru-guru PNS kan gajinya biasanya berapa sih? Kalau gaji aku nggak terlalu menyelami di situ ya gitu, tapi pasti semua orang tahu lah isunya gitu. Kan memang sangat-sangat jauh gitu kan. Guru honorer tuh bisa dibilang tuh bahwa pengabdi yang sebenarnya tuh guru honorer buat aku ya gitu ya. Semua orang yang menjadi guru ya dia mengabdi gitu untuk bangsa kita gitu. Tapi kalau kita melihat bahwa guru honorer ini perjuangannya seperti apa, itu aku nyaksiin sendiri gitu. Seperti apa dia bekerja, seperti apa dia mengajar, penghasilannya dia kadang juga dapatnya kan gak setiap bulan kalau guru honorer. Biasanya kan ada dana bos dulu turun gitu, baru dia kadang suka baru dapat apa ya kita sebutnya, salary-nya mungkin ya, salary-nya mereka gitu. Jadi kadang tuh bahkan di daerah-daerah pelosok itu guru-guru honorer itu dia ngajar, tapi dia juga sambil bekerja sebagai petani mungkin, sambil bekerja sebagai nelayan mungkin gitu. Jadi kalau kita ngomongin pantesan aja gitu, ketimpangannya tuh cukup jauh gitu, karena mungkin tidak terperhatikan gitu ya untuk daerah di sana gitu. Satu itu, kedua infrastruktur juga mungkin yang membuat pada akhirnya di daerah pelosok itu atau di daerah terpencil tuh sulit mendapatkan kualitas pendidikan yang baik gitu. Nah aku mungkin sedikit cerita awal mula Pijar mengirim relawan guru itu pas waktu itu COVID. Nah bayangkan Bagita, waktu COVID itu di Jakarta semua orang tuh udah sekolah itu berbasisnya pakai laptop gitu ya. Nah sedangkan sekolah kita yang kita bina itu aku cukup teleponan waktu itu sama kepala sekolahnya, itu aku nanya gimana, dia telepon sih, kakak di sini beta nggak bisa ada pembelajaran, satu listrik nggak ada, kedua kan memang laptop harus punya gitu, sinyal juga nggak ada gitu. Akhirnya kita muter otak tuh gimana caranya supaya anak-anak di sana tuh tetap belajar gitu. Nah itu aku ngirim ini buku dari Jakarta tuh aku kirim ke daerah perbatasan, dan itu pengirimannya 2 bulan gitu. Jadi kita bisa bayangin ketika anak-anak yang lain di saat COVID itu dia bisa belajar dengan baik gitu ya, dengan kurikulum merdeka yang mungkin sekarang orang-orang udah pada bisa gitu ya kurikulum merdeka. Itu tuh mereka memulai itu aja sulit gitu. Akhirnya kita ngirimin soal-soal gimana caranya mereka bisa belajar, mereka bisa sekolah gitu, dan alhamdulillah itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Dari situ akhirnya karena aku melihat semangat itu dari guru-guru, gimana ya caranya supaya kita bisa ngajarin mereka ngerti teknologi gitu. Akhirnya aku minta mereka untuk ke daerah yang dapat sinyal. Mereka kan kalau untuk handphone masih aman ya untuk guru-guru kan. Bapak coba cari sinyal deh ke daerah mana, nanti kita coba ajarin. Dan itu jauh dari lokasi mereka? Jauh, itu harus naik motor. Ya cukup jauh lah pokoknya, jauh sekali kok menurutku. Wilayahnya itu di Nunuana, ngambil sinyalnya itu setahu aku tuh ada satu sungai deras yang cukup
nggak banyak pohon gitu mungkin ya, jadi sinyal tuh banyak Sinyal banget masih, situ dan itu jauh banget. Mereka ke situ, kita ajarin mereka gimana caranya mereka buka Zoom. Karena waktu itu kita juga nggak bisa ke sana gitu, karena kondisi COVID kan banyak yang ini kan ditutup kan. Akhirnya kita ngajarin mereka via nyaramin by WA. Kita kasih step-stepnya, oke buka Zoom tuh kayak gini, nanti Bapak bisa ganti nama kayak begini, nanti kondisinya begini Bapak, nanti suaranya begini. Jadi kita ajarin pelan-pelan. 3 bulan kita ajarin satu sekolah itu dulu, yang lainnya belum kita ajarin nih. Jadi aku pengen coba dulu gitu kan. Akhirnya kita ajarin, mereka bisa gitu, mereka bisa dan mereka happy banget gitu. Oke gini yang namanya kurikulum merdeka gitu. Maksudnya ini salah satu apa namanya fungsi atau cara supaya kita bisa melakukan pembelajaran berbasis teknologi gitu. Berkembang sampai pada akhirnya COVID sudah mulai menurun, kita ngirimin relawan guru ke sana gitu. Di angkatan pertama kita suruh assessment semuanya, sampai pada akhirnya saat itu listrik ada, air ada. Terus kita kirimin laptop walaupun nggak banyak gitu ya, kita bantu mereka kirim laptop. Di tahun pertama, di tahun kedua mereka sudah bisa mengoperasikan laptop gitu ya, walaupun ujiannya tuh mereka masih harus bolak-balik ke Timor Leste gitu, ke daerah perbatasan gitu, karena memang ya susah, wilayah itu susah banget gitu. Dia mau ke Kupang jauh, dia mau ke Timor Leste juga jauh gitu. Jadi akhirnya mereka, yang penting mereka ngerti lah gitu gimana caranya mengoperasikan laptop gitu. Sampai pada akhirnya ada namanya ANBK kan kalau misalnya di kurikulum merdeka ya gitu, assessment nasional berbasis teknologi, berbasis komputer. Mereka belajar belum mandiri saat itu. Di angkatan ketiga kemarin, belum lama kemarin kita bantu untuk penguat sinyal. Jadi biar anak-anak tuh bisa ANBK di sekolah gitu. Dan kemarin sebulan yang lalu mereka udah ANBK di sekolahnya mereka sendiri. Nah itu salah satu, mungkin menurut orang itu perubahannya belum wah gitu, tapi buat kita, buat kami, buat CT Arsa dan juga buat program Pijar, apa yang kita lalui dan kita berproses bersama sama guru-guru itu selama 3 tahun gitu, itu cukup membanggakan buat kita gitu. Ternyata mereka bisa kok dibina gitu. Nah makanya tadi yang aku bilang kenapa Pijar kita ngebahasnya pendampingan gitu, karena mereka butuh didampingi gitu, bukan butuh dikasih ini dikasih itu tanpa ada pendampingan, tanpa ada sosialisasi dan lain-lain. Nah itu salah satu, dan pada akhirnya di semua titik seperti itu. Gitu. Aku jujur nih, aku sendiri kayak terharu banget juga sama ceritanya Mbak Dian juga sih gini. Dan seketimpang itu karena kita di Jakarta gitu ya, di kota-kota besar juga ketika mau buka laptop teknologi itu tinggal ya udah dari rumah aja bisa gitu kan. Ini mereka harus jalan jauh dulu dan ya mereka harus didampingi gitu ya untuk bisa Zoom dan sebagainya gitu. Dan ini PR besar sebenarnya, PR besar banget karena yang selain terkait dengan teknologi gitu ya, bahkan untuk akses untuk internet aja itu masih jadi PR banget gitu. Buat mereka. Ada beberapa wilayah kita malah nggak ada sinyal. Nggak ada internet. Nah itu gimana tuh? Itu di daerah Jawa Barat. Nah itu pada akhirnya kita jadi suka gitu dengan daerah-daerah yang mana nih daerah yang nggak ada sinyalnya gitu. Bukannya kita sombong atau gimana ya, tapi pada akhirnya bisa kok mereka gitu. Mereka bisa kok melakukan itu. Gitu iya, mereka bisa kok. Semua yang kita anggap bahwa daerah ini nggak ada sinyal terus ditinggalin gitu, enggak, mereka tuh harus didampingin gitu sampai pada akhirnya daerah itu bisa ada sinyal, daerah itu bisa dipergunakan sama anak-anak untuk melakukan kegiatan belajar mengajar yang efektif gitu kan. Kan ada beberapa sekolah sekarang masih pakai kurikulum K13. Saking mereka bingungnya gitu mau pakai kurikulum merdeka gimana, orang sinyal aja nggak ada. Ya kan, listrik nggak ada gitu ya. Nah, di Sumba Barat Daya di tempat kita itu listrik baru banget nyala tuh mungkin baru minggu lalu kali. Di Sumba Barat Daya. Iya. Wow, gitu. Baru minggu lalu, baru banget ya. Iya, makanya prosesnya tuh panjang banget. Pijar ke sana tuh cukup luar biasa. Itu tadi kita tuh benar-benar ngikutin prosesnya dari awal gitu. Dan kita nggak bisa kita tuh nggak bisa memaksa mereka untuk seinstan itu. Mereka kan kadang ya ayo dong, semua masyarakat tuh emang udah harus ngerti teknologi gitu ya. Iya, kita tahu gitu, tapi butuh sesuatu yang membuat mereka tuh berpikir bahwa mereka bisa melakukan itu gitu. Tapi harus didampingin gitu. Kalau nggak didampingin mereka juga akan down gitu. Nah kan kekuatan Pijar sampai pada akhirnya juga kita bisa membantu perubahan itu ya karena kekuatannya mereka gitu. Karena mereka semangat, jadi kita juga jadi semangat. Mereka aja nggak ada
sinyal dananya semangat gitu, masa kita enggak gitu. Akhirnya kita terus bergerak di bidang di klaster-klaster itu gitu. Sih. Tapi kalau menurut Mbak Didi gitu ya, terkait dana pemerintah gitu ya untuk daerah-daerah terpencil, karena memang ya pemerintah menggaungkan ingin fokus juga ke daerah terpencil seperti di Indonesia Timur gitu. Tapi gimana sih untuk Mbak Dian ngelihat gitu secara nyata gitu di daerah-daerah tersebut, kayak bantuan pemerintah itu benar-benar nyampe nggak sih? Aku mungkin nggak bisa menjawab secara lugas ya gitu, tapi sejauh ini karena memang program Pijar juga sangat fokus sekali di sekolah gitu ya, dimana memang bantuan pemerintah yang bagaimana dulu ya, aku juga kadang bingung sih, karena sejauh ini kan kami mandiri ya, bagi kami sangat mandiri karena kita tahu lah gitu bahwa pemerintah juga nggak bisa bekerja sendirian gitu, makanya kan Pijar lahir dari CT Arsa Foundation tuh ya mungkin fungsinya ya, mungkin secara tidak langsung fungsinya kita juga membantu pemerintah setempat gitu. Kalau misalnya bantuan pemerintah tersalurkan dengan baik atau tidak, mungkin saja tersalurkan dengan baik, tapi mungkin juga ada beberapa yang tidak tersalurkan dengan baik karena satu infrastruktur, seperti yang tadi saya sampaikan. Daerahnya Pijar itu ada yang kita perjalanannya dari kota menuju ke lokasi itu 9 jam, itu pun kalau jalanannya lancar-lancar saja. Kalau tidak lancar itu bisa 13 jam, 14 jam kita baru nyampe. Di musim hujan kalau misalnya kita mau ke wilayah sana itu cukup mengerikan karena daerahnya sangat-sangat terisolir gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada kalimat bahwa bantuan pemerintah mungkin tidak sampai ke sana, salah satunya mungkin itu karena jauh sekali gitu ke sana. Tapi CT Arsa aja nyampe. Nah, gimana dong? Iya juga sih. Gitu sih, jadi ya itulah maksudnya pada akhirnya ya kita menjadi orang yang mungkin membantu kekurangan itu gitu. Atau menjadi bukan kita menjadi orang ya, maksudnya yayasan kita membantu kekurangan itu gitu. Oke. Aku takut kalau misalnya ada ini soalnya nanti. Iya kan? Iya. Tapi ya itu memang masih banyak yang harus diperbaiki gitu ya, dari infrastruktur dan sebagainya, sama pemerintah juga gitu. Kalau dari dana BOS sendiri nih, Mbak Didi ngeliatnya gimana? Kalau dana BOS kebetulan memang kita juga tidak mengelola itu untuk Pijar gitu ya, tapi ada beberapa hal mungkin yang pernah kita dengar gitu dari guru-guru dan lain-lain. Dana BOS itu kan mungkin mohon maaf nih kalau misalnya saya ada kesalahan dalam penyampaian ya gitu. Dana BOS itu kan dihitung itu per satu anak ya. Dari jumlah anak satu sekolah itu berapa jumlahnya, misal satu sekolah jumlahnya 100, artinya dia bisa mendapat full dana BOS satu orang, misal satu orang 1 juta gitu, berarti kan dia mendapat full dari 100 orang itu berapa gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang tidak menerima secara full gitu, entah mungkin karena jumlah siswanya tidak memenuhi kuota gitu. Jadi setahu saya sih kalau jumlah siswanya tidak memenuhi kuota, dia tidak mendapatkan dana BOS itu secara full. Nah, pengalaman saya mendengar cerita gitu ya dari guru-guru, karena memang kami sama sekali tidak menyentuh dana pemerintah itu gitu. Ya habisnya lebih ke ongkos tadi. Karena lokasi dia jauh gitu, dia mau ngurus dana BOS, dia kan harus ke kota gitu. Sedangkan naik bis aja satu orang bayar 250.000, PP udah 500.000 gitu misalnya. Belum hal-hal lain yang mungkin pembelian ATK dan lain sebagainya gitu, itu tidak mencukupi untuk pembiayaan 1 tahun selama di sekolah mungkin gitu. Nah, makanya dari cerita-cerita seperti itu, oh baik kalau misalnya dari sekolah ini butuhnya ini, coba kita bantu gitu. Jadi itu Mbak, kita sama sekali tidak melihat bahwa dana dia kurang atau tidak, tapi dari guru muda Pijar tuh kalau melihat seperti itu, Kak kayaknya di sini butuh ini deh Kak, bisa nggak ya dari CT Arsa ngebantuin kirim sepatu mungkin buat anak-anak, buku, laptop, tas dan lain-lain gitu. Nah itu biasanya kita bantu. Terus kayak kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kesiswaan gitu, misalnya kayak lomba cerdas cermat, terus gimana caranya kita membuat kualitas murid lebih baik dan kualitas guru lebih baik gitu. Itu kalau itu semua mandiri dari kita. Jadi kita membantu guru-guru gimana caranya supaya guru-guru yang ada di daerah pelosok itu berkualitas, tapi mungkin kalau misalnya memang dananya tidak ada dari pemerintah, itu bisa kita bantu gitu. Oke. Gitu sih. Oke, dananya tidak ada dari pemerintah ya. Nah ya gimana, bukan tidak ada ya, tidak sampai atau tidak apa sampai. Ya
Tapi Gitu. kebanyakan yang nggak sampai itu lokasinya di mana sih? Yang sering saya tanya itu ya daerah-daerah yang Timur. perbatasan ya, daerah-daerah timur, daerah-daerah yang jumlah siswanya sedikit, itu yang tadi aku sampaikan. Ada yang jumlah siswanya sedikit, itu pasti dia tidak dapat dananya, tidak dapat full, karena juga mereka kan harus membiayai beberapa pengeluaran terkait guru honorer mungkin ya, itu kan dari dana BOS juga, terus kebutuhan-kebutuhan operation lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan guru mungkin atau kebutuhan sekolah gitu. Oke, I see. Oke. Jadi pendampingan ya paling penting sebenarnya ya. Iya, Kalau ngelihat dari kondisi sekolahnya sendiri gitu, apakah masih banyak sekolah-sekolah yang infrastrukturnya sangat memprihatinkan? Banyak banget. Kalau infrastruktur banyak banget, ternyata kayaknya di Indonesia tuh emang yang harus diperbaiki tuh infrastruktur mungkin ya, biar semuanya tuh kayak bisa berjalan dengan baik kalau infrastruktur itu ada gitu. Nah, aku beberapa minggu lalu tuh aku sempat ke daerah Jawa Barat di Sukabumi, namanya Desa Malangbong. Aku dapat informasi waktu itu bahwa sekolah ini tuh cukup miris gitu. Miris dalam arti sekolahnya jauh, terus juga pada akhirnya dia di merger sama 2 sekolah lainnya, di mana 2 sekolah itu pas aku datang ke sana dari sekolah induk menuju ke sekolah filialnya itu perjalanan 4,5 jam. Itu aku masih kayak astagfirullah gitu loh, kupikir cuma daerah timur gitu. Ternyata di Jawa Barat tuh ada gitu. Dan aku salut banget sama guru-guru yang ada di sana. Jujur ternyata ya itu tadi ya. Kalau mereka itu semangat, kita tuh jadi kayak malu sendiri gitu. Iya. Gila, guru ini aja semangat itu. Akhirnya kita datang ke sana 4,5 jam. Aku iseng ngobrol sama anak-anak gitu ya, rumah kamu di mana gitu. Nah, itu ada 3 anak perempuan, mereka itu rumahnya di balik gunung. Wah. Jadi mereka itu jalan kaki 1,5 jam menuju ke sekolah. Kalau pulang mereka mungkin bisa 1,5 jam lebih karena jalurnya tanjakan, menanjak gitu. Lah aku bilang ya Allah, sampai kayak yang ini sih harus dibantu gitu loh. Jadi kayak gitu ya, gimana caranya aku bisa ngebantu ini sekolahan gitu. Itu masih kayak gitu. Jadi ya menurutku ya infrastruktur sih yang harus dibenahi banget gitu. Infrastruktur ya. Betul. Oke, wow, nggak ngebayangin sih. Ternyata yang masih dekat lah ya Jakarta dengan dengan lokasi Jawa Barat lah gitu istilahnya, dan ternyata masih banyak yang seperti itu juga gitu. Oke, tapi kalau Mbak kan sudah berapa 3 tahun ini ya? Pijar ya, Pijar. Kalau melihat nih dari selama 3 tahun ini, sudah banyak perubahan pastinya ya di daerah-daerah terpencil atau seperti apa? Ya alhamdulillah ya, perubahannya cukup bukan drastis ya, maksudnya ternyata kita bisa loh mendampingi orang-orang dengan hasil yang menurut kita mungkin kecil di mata orang gitu, tapi buat kita sendiri tuh itu sebuah kebahagiaan, karena aku ngelihat banget anak-anak yang ada di NTT itu yang tadinya nggak bisa baca, mereka sekarang bisa baca. Yang tadinya mereka nggak bisa public speaking, mereka sekarang udah jago public speaking. Mereka udah bisa ikut lomba-lomba tingkat, kita nggak muluk-muluk, mereka tingkat nasional dulu saat itu gitu ya. Kita bawa mereka ke tingkat sekolah, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Ya kita pengennya juga sampai ke tingkat nasional gitu, pinginnya gitu ya. Itu harapan kita lah nanti kesananya. Setelah itu, selain anak-anak bisa baca tulis hitung, perubahan luar biasanya itu masalah pola hidup bersih dan sehat tadi. Yang tadinya anak-anak nggak tahu cuci tangan, nggak tahu gosok gigi, nggak tahu mandi, nggak tahu keramas, akhirnya mereka sekarang udah ngerti. Itu beneran mereka nggak tahu? Nggak tahu. Mereka berpikir dia nggak mandi aja dia bisa hidup gitu. Oh serius? Iya. Jadi apa ya, kesulitan kita di Pijar 3 angkatan ini itu merubah mindset Mbak Gita. Gimana kita kan nggak bisa nih datang-datang ke rumah orang terus kita kayak lu harus ngikutin gaya gue gitu, nggak bisa gitu. Makanya 3 tahun itu tuh sampai sekarang itu pun kita masih berproses untuk gimana cara kita membantu untuk merubah pola pikirnya mereka menjadi lebih baik gitu. Ternyata nggak cuma pendidikan formal aja, tapi juga pendidikan secara daily life-nya gimana? Betul. Gitu. Jadi yang tadinya nih ya, ini aku contoh aku awal-awal datang itu, setiap aku masuk ke kelas aku tanya udah pada sarapan belum? Sudah ibu gitu. Sarapan apa gitu? Sarapan kopi. Jadi semua anak tuh semua sarapannya kopi. Anak SD. Kan aku jadi mencari tahu dong, abis kita melakukan itu, berapa hari kemudian kita melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Aku bekerja sama nih sama anak setempat gitu. Kebanyakan anak-anak dan masyarakat yang ada di sana tuh sakitnya asam lambung. Karena minum kopi. Akhirnya aku tanya kan sama orang tuanya,
kenapa mama di sini orang pada sakit asam lambung, aku Iya. bilang gitu kan, kenapa anak-anak harus minum kopi. Jadi yang terpatri di mereka, kalau lapar nggak ada apa-apa ya kamu minum kopi. Minum kopi itu bisa ngenyangin gitu. Jadi Kopi makanya pahit lagi ya, iya, hitam jadi gitu. anak-anak tuh ya Allah miris banget kan. Nah dari situ kita ajarin mereka untuk gimana caranya mereka pagi tuh nggak sarapan kopi. Kita ngajarin mereka gini, apa ya, alamnya mereka, potensi alamnya kan banyak. Akhirnya kita kasih tahu, kalian tuh kalau pagi makan ini cukup loh gitu, makan ini cukup loh, nanti kasih tahu mamahnya ya besok makan ini gitu. Itu juga nggak gampang sih Mbak Gita, itu proses banget gitu. Tapi alhamdulillahnya teman-teman kita mendampingi itu dengan baik gitu. Jadi ngedampinginnya nggak cuma ngedampingin anaknya, tapi ngedampingin orang tuanya. Tapi dilalahnya ada lagi proses itu gitu. Ternyata ketika relawan kita membantu itu, tidak semua orang juga menerima dengan baik gitu. Kalau relawan aku nggak bisa masuk lewat anaknya, kita masuk lewat orang tua. Kalau lewat orang tua nggak masuk ya kita lewat anak gitu. Jadi ya pada akhirnya pola hidup bersih dan sehat mereka harusnya udah pada akhirnya mereka tahu, oh ternyata kita tuh mau sekolah harus sehat dulu, harus bersih dulu gitu. Tapi ada yang kecanduan kopi nggak? Kayak nggak bisa lepas gitu tiap pagi. Untuk saat ini Anak-anaknya. kalau untuk anak-anak mungkin sedikit demi sedikit bisa lepas, karena mereka kita ajarin sekarang makan kacang hijau setiap seminggu sekali gitu. Jadi maksudnya biar mereka secara terus menerus nggak kecanduan itu sih Mbak Gita, karena itu luar biasa. Cuaca di NTT itu kan ekstrim ya gitu. Jadi dengan kondisi anak yang nggak makan, dia hanya minum kopi, itu nggak tahu akan gimana hidupnya gitu kan. Mereka juga pasti nggak bisa mikir untuk belajar gitu. Bener banget. Aduh banyak banget kisah-kisah kalau sama anak-anak mah, ada yang sampai mereka nggak mau sekolah cuman karena diajak orang tuanya ke hutan untuk ngambil madu. Coba akhirnya kita yang harus datang nih, gurunya nih, Mbak Didi ini gimana ya, si siswa ini tuh nggak pernah mau masuk karena dia harus bantuin orang tuanya ke hutan dan lain-lain. Coba lu menjadi orang tuanya, aku bilang gitu. Lu ikut ke hutan deh. Akhirnya mereka di relawanku ikut ke hutan selama 1 minggu nyari madu katanya. Akhirnya kan ya maksudnya pendekatan itu Mbak yang tadi aku sampaikan, pendampingan itu memang yang sangat penting gitu buat mereka. Gitu. Tapi kalau pemerintah juga melakukan pendampingan itu juga? Kalau aku selama aku kesana sih belum pernah melihat sih ada pendampingan yang mungkin seerat kita ya gitu. Mungkin ada, tapi mungkin mereka terprogram kali ya Mbak gitu. Kalau kami kan memang karena relawan di sana selama 1 tahun ya gitu. Jadi memang sudah tupoksinya relawan kami itu untuk melakukan itu gitu. Tapi sebenarnya yang jadi masalah kalau aku lihat tuh ya, kita nggak cuman harus ngasih duit ke mereka, maksudnya menyalurkan dana, tapi ya gimana pendampingan. Karena kalau kita kasih dana dan sebagainya, tapi tanpa ada pembagiannya sama aja nggak Mbak? Iya, bener. Jadi kayak siluman sih kalau menurut aku. Datang ngasih duit, pulang pergi gitu. Nggak. Nah, makanya duitnya kemana gitu? Iya, makanya ya mungkin ini yang sedikit jadi teman-teman relawan rasakan juga ya gitu Mbak. Ternyata aku 1 tahun ditaruh di daerah pelosok tuh yang menerima aku tuh bukan cuma mereka gitu, tapi aku juga menerima sesuatu yang aku dapat dari mereka gitu. Jadi saling belajar gitu. Ternyata aku bisa juga jadi murid ya Mbak. Aku kan di sini guru, dia bilang, tapi ternyata aku bisa juga jadi murid gitu kan, aku belajar dari mereka gitu. Ya begitulah pokoknya. Oke. Iya, oke. Jadi masih banyak banget PR di daerah terpencil gitu ya. Tapi kalau misalnya ngobrol soal membantu gitu ya, mungkin kita melihat daerah itu tersebut butuh dibantu nih. Tapi ada nggak, karena perubahan itu kan butuh proses gitu ya, dan nggak gampang gitu untuk keluar dari perubahan itu gitu. Dan bagaimana ketika kita mau ngebantu tapi daerahnya itu kayak resisten, ada nggak cerita kayak gitu? Aduh itu ada banget sih, banyak sih. Aku punya pengalaman mungkin satu, aku dulu pernah punya relawan, gini Mbak, di Pijar itu kita pingin tuh menguatkan lagi, kayak kita juga pengen tahu nih toleransi agama di kita beneran bagus gak sih gitu. Nah, makanya beberapa teman-teman yang relawan kita tuh kayak relawan muslim, aku taruhnya di daerah non muslim gitu, daerah mayoritas non muslim. Nah kalau misalnya di beberapa titik NTT udah terkenal banget dia nilai toleransinya memang cukup tinggi ya. Kalau di NTT alhamdulillah sih itu no issue gitu. Aku ada satu daerah yang memang ini daerahnya cukup mayoritas muslim dan muslimnya memang cukup kuat gitu. Jadi dan aku punya relawan yang aku taruh di sana itu dia agamanya Hindu. Ya kalau penolakan pasti ada Mbak Gita, sangat ada gitu. Tapi gimana cara kita meyakinkan mereka bahwa semua agama itu punya cara yang sama kok gitu.
maksudnya punya Penolakannya ibadah itu yang sama. karena relawannya Hindu. Karena relawannya Hindu gitu. Mereka tidak mau bekerja sama hanya karena relawannya beragama Iya, Hindu. mereka merasa terganggu mungkin dengan cara ibadahnya sih gitu. Oke. Dengan cara ibadahnya, karena kan kalau Hindu mungkin ada beberapa ibadah-ibadah yang apa namanya, kayak dia harus bawa dupa dan lain-lain gitu. Itu mungkin kan menurut mereka tuh asing, Mbak, gitu. Karena ini wilayahnya walaupun daerah Sumatera, tapi memang cukup di daerah terpencil ya gitu. Jadi mungkin dia belum pernah tahu agama Hindu itu ibadahnya seperti apa sih gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, penolakan itu, orang yang menolak itu sekarang menjadi orang tua asuh kita. Gitu. Jadi perdebatan itu tuh saya juga sempat berdebat gitu. Kenapa Bapak harus kalimat itu keluar dari mulut Bapak gitu terkait masalah kepercayaan gitu. Di kita kan kepercayaan memang di Indonesia, maksudnya Hindu, Buddha dan lain-lain kan itu memang ada. Gitu. Ya, mereka mungkin juga tidak bisa menjawab sih sebenarnya gitu. Mereka mungkin cuma shock aja gitu. Mereka dapat relawan yang seharusnya mungkin harapan mereka relawan gurunya itu bisa ngajarin anak-anak ngaji, bisa ini bisa itu gitu. Tapi kan mengajarkan ngaji itu kan nggak mesti harus kita yang ngajarin langsung gitu. Mungkin relawanku dia memang orang Hindu gitu, tapi kan dia bisa membantu masyarakat di sana untuk memediakan, dia bekerja sama misalnya dengan ustadz siapa atau bekerja sama dengan komunitas yang berkaitan dengan tahfiz dan lain-lain, bisa ngajarin adik-adik yang ada di situ gitu. Nah, alhamdulillahnya tapi tadi banyak ya, sebulan 2 bulan pertama relawanku itu tekanan cukup tekanan batin ya. Cukup ada tekanan, tapi kayak aku lebih kayak menguatkannya, dicoba lagi dengan cara yang berbeda, dicoba dengan cara ini, coba dengan cara ini. Kadang tuh di dalam hati tuh mikir, ya ampun, aku kok kayak naruh orang tuh sembarangan banget ya gitu. Tapi apa ya, aku lawan lagi gitu, enggak, ini anak ini tuh dibutuhkan banget di wilayah itu, tapi cuman memang kepercayaannya aja yang beda gitu. Ya udah, akhirnya di tahun kedua, di 6 bulan berikutnya dia telepon, dia ngerasa bahwa dia udah enjoy, dia udah nyaman. Orang yang dulu sempat menolaknya sekarang menjadi orang tua asuhnya udah 3 tahun terakhir ini gitu. Oke. Gitu. Butuh proses sih sebenarnya ya. Banget. Tapi selain mengajarkan itu tadi pendidikan daily life, terus pendidikan formal, pendidikan tentang toleransi itu juga penting banget ya. Sangat. Oke, wow. Gitu, itu banyak pengalaman sih Mbak. Jadi kayak ya itu salah satunya yang tadi ya mungkin di daerah Sumatera ya. Kalau di NTT tuh orang tua asuhnya ya non muslim gitu, relawan kita muslim, makan ya mereka berdoanya pakai berdoa masing-masing gitu. Terus kalau misalnya pas lebaran gitu, orang tua asuhnya tuh yang membantu relawanku untuk gimana caranya supaya anak asuhku ini bisa merayakan lebaran atau Idul Adha gitu misalnya. Begitupun orang tua asuh ketika Natal ya relawannya juga bukan memeriahkan ya, tapi gimana caranya relawan kita tuh bisa ada dalam keluarga itu gitu. I see. Oke. Cerita relawan itu macam-macam ya. Banyak menarik banget. Oke. Tapi ada daerah yang mungkin kita mau bantu gitu ya, dari CT Arsa mau bantu gitu. Tapi mereka merasa kita kayaknya nggak butuh dibantu deh. Ada yang seperti itu nggak? Ada. Ada ya, itu karena ya itu tadi ya, kadang kita tuh kalau mau berbuat kebaikan tuh ternyata tidak selalu diterima baik sama orang gitu. Aku nggak tahu alasan dasarnya ya gitu. Tapi mungkin yang aku tangkap dari semua daerah-daerah yang mau dibantu sama CT Arsa Foundation, dia tuh banyak trauma Mbak sebenarnya. Trauma apa itu? Apa ya, ya aku nggak yang menyudutkan beberapa pihak ya, tapi mereka menyebutkan bahwa setiap ada orang datang ke sini mau bantu kami, dia bilang sudah datang, sudah survei, kami sudah tanda tangan, sudah ini sudah itu, habis itu hilang. Gitu. Jadi dia merasa dia dibohongi gitu dengan apa namanya, berkas-berkas yang sudah dia tanda tangan nih, dengan janji-janji yang dulu pengen dibangun ini itu gitu, tapi tidak ada. Nah, ini cerita yang seperti tadi saya sampaikan di Lelogama Mbak. Saya mau bikin air, kita pengen ada pengadaan air di situ, tapi proses saya untuk minta approval dari masyarakat itu 1 tahun. Karena itu tadi mereka merasa bahwa banyak banget orang-orang yang datang ke mereka, jadi jatuhnya tuh kayak mereka orang-orang ini tuh menjual kemiskinannya mereka gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Mereka tuh tidak mau dibilang untuk miskin kepentingannya gitu. Mereka sendiri. Betul gitu. Jadi ya pada akhirnya gimana caranya kita meyakinkan mereka bahwa
kami datang ke sini nggak cuma mau ngasih gitu, tapi kita kerja bareng gitu dengan kalimat-kalimat sakti itu sih biasanya yang aku lakuin gitu, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu kita lakukan bersama dan semua harus memiliki ini gitu. Nah alhamdulillah kalau daerah-daerah yang sampai sekarang masih kayak udah nggak mau dibantu, ya udah gitu. Walaupun kita sudah berusaha. Dan itu banyak. Gitu, banyak. Yang mau dibantu gitu, itu banyak ya? Banyak ya, gitu lah Mbak. Mungkin ada hal-hal lain kali ya yang menurut mereka mungkin ada yang lebih menarik gitu dibandingin dibantu sama kita mungkin. Karena kan yayasan kita mungkin gini, kalau misalnya daerah Lelogama tadi mereka trauma karena banyak banget yang datang ke sana sudah tanda tangan dan lain terus hilang, tidak ada bentuk wujudnya. Ada yang daerah-daerah lain yang dia merasa gue kalau misalnya daerah ini maju ntar nama lo yang bagus gitu, kayak gitu loh. Dia nggak mau dianggap bahwa wilayahnya dia berkembang tuh karena pendampingan kita gitu. Wilayahnya dia ini berarti yang ngomong dari kepala daerahnya? Ya enggak lah, masyarakat lah, maksudnya mewakili gitu mungkin dari masyarakat gitu. Jadi ada ya itu tadi ya, pada akhirnya ya kitanya emang yang harus, kita sebenarnya nggak mau milih-milih gitu, tapi karena mereka juga penerimaannya seperti itu pun nggak langsung kita nggak langsung kita tinggalkan gitu. Kita mencoba gimana caranya supaya mereka tetap mau menerima kita dengan proses pendampingan ini. Nah ternyata ada daerah yang mau didampingi, ada daerah yang tidak ingin didampingi gitu. Mungkin ada daerah yang hanya ingin datang sesekali saja habis itu selesai gitu. Jadi itu nggak ada beban mungkin buat mereka gitu. Tapi kalau daerah-daerah timur itu sudah pasti mereka ingin sekali pendampingan Sehat Heart Foundation tuh lanjut sampai mereka benar-benar bisa mandiri. Iya. Wow, ngasih bantuan aja susah ya. Iya kan? Butuh perjuangan juga ya. Benar. Oke, dan masalah-masalah kayak mereka trauma dan sebagainya itu juga nyambung juga ke korupsi yang sekarang masih merajalela, ya nggak sih Mbak? Mungkin saja. Ya dong, kan kadang kita nggak tahu ya gitu, karena jujur hal-hal kayak gitu ya mungkin ketika aku mendengar pun akan mengatakan kalimat yang sama gitu. Tapi aku kadang suka nggak mau terlalu terlibat di dalam situ, takutnya merusak mood kita sendiri loh Mbak dengan hal-hal itu. Makanya kalau misalnya ada informasi kayak gitu tuh aku cuman oh iya Bapak, oh iya Ibu gitu ya, kami di sini kita sama-sama aja. Jadi kadang tuh menguatkan merekanya tuh di situ. Oke. Wow, it's very complex ya sebenarnya masalah di Indonesia itu ya. Oke, wow. Tapi kalau dari melihat di daerah-daerah terpencil sebenarnya, kita tahu kayak sekarang Gen Z, millennials gitu kan ya. Gimana nih menurut Mbak untuk dibina atau mereka justru yang menjadi salah satu pelopor untuk bisa perubahan di desanya? Apakah ada cerita-cerita seperti itu? Local heroes kali ya. Iya, local heroes. Nah itu Mbak, nah ini juga salah satu yang dilakukan sama teman-teman guru muda. Berproses itu yang tadi aku sampaikan. Yang tadinya kita datang, mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung. Dengan pendampingan ini alhamdulillah mereka bisa. Yang tadinya nggak ada air, nggak ada fasilitas, nggak ada sarana prasarana yang lengkap di sekolah, akhirnya kita bisa mendampingi mereka dari orang-orang baik ya gitu, yang pingin bekerja sama juga dengan kita gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita berikan ke mereka itu kami juga nggak sendirian gitu, ada juga lah yang pada akhirnya membantu kita karena pergerakan kita tadi. Nah seiring berjalannya waktu, ketika kita berpikir bahwa program ini maksudnya kita nggak bisa terlalu lama juga mendampingi wilayah ini gitu kan, karena masih ada wilayah-wilayah lain yang juga perlu kita bantu gitu. Nah dari situ akhirnya kita menginisiasi lagi gimana ya caranya supaya anak-anak muda di sini tuh dia berkembang, dia mau bekerja untuk wilayahnya dia sendiri gitu kan. Karena sejauh ini tuh kalau di daerah pelosok tuh Mbak, mereka lulus SD aja udah happy gitu, karena mereka langsung mau cari kerjaan gitu. Yang penting mereka udah ngerti yang namanya baca, menulis, menghitung gitu. Nah tapi kemarin kita mencoba gimana kita bukan merekrut ya, kita mengumpulkan anak-anak muda untuk membantu perekonomian masyarakat tempat. Nah sekarang yang sedang kita garap ini belum terlalu terlihat sih hasilnya gitu, tapi sedang kita lakukan di beberapa daerah di daerah timur. Kita akan membina anak-anak dan mama-mama di sana untuk bisa melakukan potensi lokal yang ada di wilayahnya dijadikan sebuah usaha yang pada akhirnya itu membantu ekonominya mereka. Nah salah satunya tenun yang mungkin buat di daerah NTT utamanya di wilayah binaan kita, mereka tuh menjual tenun ya udah kain tenun aja gitu Mbak.
Nah, akhirnya kita membantu untuk gimana cara kita bisa mereka tuh berinovasi gitu. Gimana caranya tenun ini nggak cuma dijual sebatas tenun gitu, sebatas kain gitu kan. Karena di NTT tuh kain itu ya memang lebih ke adat sih Mbak. Jadi kalau misalnya untuk yang meninggal kain itu harus ada, untuk menikah kain itu harus ada. Nah, tapi dengan kondisi sekarang yang segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi, akhirnya kita ajak anak-anak gereja biasanya, kita ajak ngobrol anak-anak gereja. Ketika mama-mama itu menenun, anak-anak perempuan menenun, nah anak-anak ini bisa membantu gimana caranya menjual atau berinovasi si tenun ini dijadikan apa. Nah, untuk saat ini kita sedang membuat tote bag yang kita ada elemen tenunnya di situ gitu ya. Mudah-mudahan itu sebenarnya biasa juga kalau di Jakarta kan itu sudah biasa Mbak gitu. Tapi kan buat anak-anak muda di sana mereka kayak apa sih kok kayak gini aja orang pada suka gitu. Nah, akhirnya kita ajarin. Nah, kemarin itu dari hal itu banyak juga akhirnya yang membantu kita gitu. Jadi ada beberapa lembaga atau platform yang berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, itu membantu mama-mama di NTT dan anak-anak muda di NTT untuk bisa melakukan pemberdayaan itu. Gitu. Dan itu masih proses sampai sekarang. Itu mungkin insya Allah mudah-mudahan di angkatan keempat nanti sudah ada hasilnya. Ini kita baru memulai untuk yang dan mereka diajarin juga untuk teknologi berjualan secara online, e-commerce gitu ya? Iya, betul sekali. Nice. Sayuran juga gitu, kita ngajarin mereka bercocok tanam. Kalau sayuran sih mungkin lebih ke anak-anak SD dulu nih kita lakukan gitu. Jadi gimana caranya mereka tuh kan daerahnya gunung, tanahnya subur, tapi mereka tuh nggak pernah makan sayur. Nah, akhirnya kemarin udah kita coba yuk nanam sayur, dan akhirnya mereka happy tuh tumbuh sayur, buah, stroberi dan lain-lain. Pokoknya tergantung wilayahnya lah ya. Nah, ketika panen pertama itu kita ambil karena kami dari yayasan ya Mbak, jadi kita pengen ngajarin ke mereka bahwa kami ini datang ke kalian, kita melakukan hal baik gitu, mudah-mudahan seterusnya akan melakukan itu. Nah, kalian juga harus bisa melakukan hal baik ke orang lain gitu. Karena kan desa yang kita bantu kan maksudnya bukan desa ya, kita tuh mendampingi kan hanya satu tempat ya Mbak. Kita mau fokus gitu. Jadi pada akhirnya ternyata ada tempat lain yang bisa dilakukan sama anak-anak. Jadi panen pertama sayurnya itu kita bagiin ke orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Anak-anak sekolah ini melakukan itu. Kita memberikan itu ke gereja, dan pada akhirnya mungkin itu menjadi ketertarikan juga anak-anak untuk bisa melakukan hal yang sama gitu. Nah, dari situ akhirnya kita mau mengajarkan gimana caranya supaya mereka bisa jualan sayur. Karena di daerah NTT itu Mbak, daerah gunung sama daerah pantai gitu ya, kalau ketemu mereka tuh barter. Hasil alam ikan dari gunung sama sayur ditukar. gitu Nah, itu ya. ada salah satu namanya di Nainevo. Di Nainevo itu ada pasar mingguan di mana mereka yang lagi panen sayur mereka akan datang, yang hasil berburu misalnya berburu rusa misalnya atau berburu babi dan lainnya, mereka jualan. Jadi kadang dibarter juga gitu. Jadi ya itu kita pengen membuka pikirannya anak-anak muda di sana dan juga masyarakat di sana bahwa apa yang kalian lakukan ini udah benar gitu. Tapi sekarang teknologi udah mulai canggih gitu. Jadi kalian harus bisa seperti anak-anak yang ada di Jakarta gitu. Nice. Kalau aku lihat CTRS ini juga Bu Anita Tanjung itu terjun langsung gitu ya Mbak ya. Menurut Mbak gimana nih kerja barengan sama Bu Anita? Ya aku happy banget sih, maksudnya energi seorang Ibu Anita itu menempel mungkin ya di semua teman-teman CTRS, karena beliau emang benar-benaran turun Mbak itu, dan itu aku ngerasain banget gitu gimana beliau ya seorang Ibu Anita ya, istrinya Pak Hairul Tanjung gitu, mau capek-capek datang ke daerah NTT, ke daerah pelosok, masuk ke dalam hutan ya kan, naik mobil yang menurut kita nggak mewah gitu ya buat seorang Ibu Anita gitu, tapi beliau benar-benar turun. Dan ya lagi-lagi gitu, ketika beliau turun tuh energinya tuh masuk lagi ke kita gitu. Ya ampun, ibu aja mau ya melakukan ini ya, kita harus lebih dari itu gitu. Nah, ibu aja mau ya mengeluarkan sekian banyak dana untuk mereka gitu, kenapa sih kita nggak melakukan yang lebih dari itu gitu. Dan yang paling penting ya energi tadi kali ya Mbak. Aku ngerasa jarang banget seorang ibu yang mungkin usia juga gitu ya, kita melihat beliau masih mau turun tuh, itu luar biasa sih. Dan nggak cuma di daerah-daerah yang deket Mbak gitu, daerah perbatasan Indonesia Timur Leste pun ibu pernah ke sana gitu. Mereka benar-benar terjun langsung ngelihat sekolahnya, sekolah yang tidak layak itu, dan beliau menginformasikan kepada anak-anak bahwa akan dibangun sekolah gedung yang baru gitu kan. Itu kan sesuatu yang jarang banget aku ya, mungkin ada tapi aku nggak tahu ya gitu, karena aku ngelihat
seorang Ibu Anita ini aku ngerasa kayak nggak mungkin banget seorang Ibu Anita mau turun gitu ya, tapi ternyata dia turun ke Papua, ke NTT, ke Muara Gembong. Gitu sih. Wow, walaupun agak memang bingung menjelaskannya gitu, tapi ya itu tadi lebih ke energinya aja Mbak gitu. ya. Mau turun langsung, mau lihat langsung sebenarnya apa sih yang butuh dibantu gitu kan ya. Karena ketika kita membantu kita harus tahu dulu apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Walaupun memang Bu Anita sudah banyak tim gitu kan ya, tapi pengen langsung nih penasaran nih, pengen lihat langsung daerahnya. Amazing. Oke. Gitu sih. Oke. Thank you banget Mbak Didi udah cerita-cerita, dan ini benar-benar membuka pikiran aku juga dan juga teman-teman kasih bahwa di Indonesia itu masih banyak banget daerah-daerah yang sangat ketimpangan tadi ya, baik itu dari kualitas pendidikan, dari infrastruktur, dan ya banyak juga daerah-daerah yang butuh dibantu tapi agak susah bantunya. Thank you Mbak Anita. Mungkin terakhir nih harapannya untuk dunia pendidikan Indonesia ini apa? Kalau untuk dunia pendidikan mungkin pada Bapak Menteri yang baru gitu ya, kayaknya ia harus terjun langsung sih, karena kita bukan capek ya, tapi aku bingung jadinya ngomongnya. Capek itu dalam arti maksudnya kemarin tuh kita 3 tahun pertama itu melakukan pendampingan untuk guru-guru yang ada di daerah pelosok terkait kurikulum merdeka gitu. Ya kita pengennya kalau misalnya pun menterinya ganti gitu, maksudnya hal-hal yang sudah dilakukan sama banyak guru, banyak orang, banyak pegiat-pegiat pendidikan untuk jangan dirubah lagi gitu. Maksudnya prosesnya capek banget gitu, prosesnya tuh cukup panjang gitu. Gimana caranya kita bisa membantu mereka untuk mereka bisa melakukan sesuatu yang menurutku seindah ini sekarang gitu. Udah 3 tahun ini tuh mereka bisa melakukan itu kok, apa yang diinginkan sama Menteri Pendidikan mereka sudah bisa melakukan gitu. Tapi mungkin prosesnya tidak terdampingi gitu, tapi didampingi sama pihak lain yang menurutku ini udah cukup luar biasa menurut mereka gitu. Saya mohon untuk diperhatikan itu, yang pertama infrastruktur, sarana prasarana, sama guru-guru yang sampai saat ini tuh mereka masih berjuang untuk gimana caranya mereka punya bukan keadilan ya, punya apa ya, mereka tuh udah benar-benar, aku agak sedikit lupa tadi mau menceritakan ini. Jadi ada satu guru honorer di daerah Kupang, bayangkan dia hampir 20 tahun lebih jadi guru honorer, lalu ada P3K, dan dia melakukan itu sampai benar-benar dia ngerasa kayak gue harus jadi guru P3K gitu. Itu udah tua Mbak gurunya. Semangat itu dia jalanin sampai pada akhirnya dia melakukan proses-prosesnya. Dia ujian ke Kota Kupang. Dan itu jaraknya jauh banget, penugasan dia di daerah perbatasan gitu. Ketika dia lulus jadi guru P3K, bukan jatah ya, apa ya Mbak disebutnya ya, pengabdian dia di P3K itu hanya setahun, setelah itu dia harus pensiun gitu. Itu aku ngerasa kayak kok bisa ya gitu, maksudku guru yang pengabdiannya udah luar biasa, dia nggak bisa jadi PNS, dia kejar itu P3K gitu. Begitu dia udah jadi P3K dia harus pensiun gitu. Aku ngerasa kayak kok apa nggak ada gitu, maksudnya sesuatu yang bisa dilakukan untuk guru-guru honorer gitu. Mungkin bisa diperhatikan itu sih gitu, guru-guru honorer yang ada di daerah-daerah pelosok tuh harus lebih diperhatikan lagi Pak gitu. Pak Menteri gitu ya, harus lebih diperhatikan lagi. Terus dia juga bela-belain ninggalin keluarganya jauh gitu ya, ketika sekarang dia sudah jadi P3K gitu dengan lokasi yang menurut saya cukup jauh gitu. Ya itulah, aku bingung mintanya gitu ya. Intinya kalau untuk pendidikan itu sangat kompleks gitu. Jadi kompleks Pak Menteri saya minta mohon banget untuk bisa melihat kondisi anak-anak di daerah pelosok, di daerah terpencil, melihat kondisi guru-guru yang ada di sana seperti apa, membantu mereka untuk gimana caranya mereka mendapatkan hak yang sama gitu dengan guru-guru yang ada di kota, karena tugas mereka tuh berat gitu. Tugas mereka tuh nggak cuma ngajarin anak bisa baca tulis, itu enggak gitu. Banyak hal yang harus mereka lakukan gitu. Itu sih mungkin harapan aku. Mungkin karena program ini juga fokusnya ke anak-anak muda, pengen banget anak-anak muda ikut berkontribusi dari sekarang gitu terkait pendidikan gitu, karena
generasi yang sekarang itu ya ada di tangan-tangannya mereka gitu loh Mbak gitu. Kalau misalnya mereka aja lalai gitu ya, kayak nggak peduli gitu sama pendidikan yang ada di daerah pelosok, ya adik-adik kita akan menjadi seperti ini terus gitu selama gitu sih Mbak. Ya memang kondisi pendidikan di Indonesia masih butuh banyak improvement gitu ya. Pak Menteri tadi minta tolong yang sudah disampaikan sama Mbak Didi, minta tolong untuk bisa bantulah guru honorer dan juga anak-anak yang memang benar-benar pengen belajar gitu kan, pengen benar-benar mengakses pendidikan. Ya semoga dengan Mbak Didi tadi cerita fakta-fakta di lapangan, semoga bisa membuka wawasan kita gitu ya terkait dunia pendidikan ini masih banyak banget yang harus diperbaiki. Oke, terima kasih Mbak Didi. Semoga cerita-ceritanya ini bisa membuka mata teman-teman melangkah juga untuk tetap bisa kita semangat bareng-bareng untuk bisa memperbaiki dunia pendidikan. Thank you Mbak Didi. Thank you. Oke.